Mas Gibran sudah menang kok. Cuman cara menangnya ini harus dipikirkan. Apakah melawan kota kosong, ataukah diciptakan penantang yang... Ini jaminannya mungkin jaminan tertulis bahwa tidak akan ada intervensi, tidak akan mencampuri, tinggal bagaimana dirumuskan, dan melarang setiap perangkat kepala daerah dimanapun, di wilayah manapun, entah itu keluarga bupati, gubernur, bahkan keluarga presiden, untuk mencampuri. Jadi jaminan ini bisa secara komitmen tertulis ya, jaminan hukum lah ya, untuk meyakinkan publik. Mas Adi melihat tantangan ke depan yang dimiliki oleh mereka yang mempunyai relasi dengan pihak penguasa yang akan maju di pilkada, sebut saja Mas Gibran, kemudian putra Pak Seskap dan lain-lain yang akan maju. Apa tantangan paling berat yang harus dihadapi oleh para calon-calon ini? Sederhana, mereka itu harus menunjukkan kepada halayak ramai, bisa memimpin, bisa bekerja, bukan karena atas dasar keturunan dan nama besar keluarga. Mereka bisa bekerja, bisa menjadi sebagai kepala daerah, itu karena jerih payah dan mereka layak untuk dipilih oleh publik. Gibran misalnya kalau jadi wali kota Solo, harus menunjukkan kepada publik bahwa dia bisa melampaui success story yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu menjadi tantangan besar, sekaligus menjungkalkan keyakinan publik bahwa Gibran ini bisa bekerja, bukan hanya karena dia anak presiden. Bagi saya, nama besar itu adalah trigger lah, menstimulus kepada penerusnya untuk menunjukkan dia bisa bekerja, bukan karena bapaknya penguasa, bukan karena bapaknya ini elit, tapi karena dia secara personality bisa diandalkan, punya kapasitas, punya kompetensi, punya inovasi yang kemudian menjadi pembeda dengan kepala daerah lainnya. Terakhir mungkin fokus ke Solo, minta tanggapan Mas Didi dan juga Mas Adi. Tadi sebelumnya kita udah sempat diskusi, kemungkinan kalau misalnya melihat peta politik sekarang dan kondisi sekarang, seberapa besar peluang Mas Gibran akan berhadapan dengan kota kosong? Bahwa alangkah baiknya untuk menepis isu-isu yang kurang sedap terhadap para calon-calon kepala daerah yang anak-anaknya para penguasa, sebaiknya memang nggak boleh calon tunggal pertama ya. Lalu kedua, dibuka semacam konvensi di tiap wilayah. Jangan hanya satu calon, dua calon, atau satu calon, dibuka beberapa calon, diadu kompetensi, kemampuannya, ide-ide, gagasan, lalu kiprahnya, rekam jejak diuji kepada publik ya. Jadi semacam konvensi tingkat daerah ya. Itu kan bisa akan disaksikan oleh wartawan dan sebagainya. Lalu di publik disilakan menilai hal itu. Jadi ini hal yang bagus saya kira ya, baik di Solo, Medan dan sebagainya, sehingga publik benar-benar bisa melihat secara secara menyeluruh ya. Kalau situasi sekarang benar yang dikatakan Mas Adi tadi, jadi ada budaya 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 yang saling tidak enakan gitu ya. Tapi kalau kita biasakan dibuka semacam konvensi tadi, saya kira itu sangat mendidik dan sangat bagus, dan publik semakin terang benderang menilai calonnya. Nah, tadi melihat bagaimana melawan kota kosong begitu ya. Apakah sudah pasti lawan kota kosong? Ini pertanyaan saya belum tahu ya. Apakah demikian? Calonnya berapa saya belum tahu, tapi saya kira saya tidak berkompeten menjawab ini. Yang bisa menjawab ini adalah masyarakat kalau Mas Gibran berarti di Solo ya, atau yang di Medan, masyarakat sana yang bisa menilai ini. Dan saya kira ada baiknya kalau memang ya menurunkan lembaga survei yang kredibel untuk menilai. Sekali lagi saya tidak menafikan keberadaan tidak mengharamkan keberadaan keluarga dinasti politik ini ya. Tetapi tentu dalam konteks yang bagus. Siap, mungkin Mas Adi mau menambahkan, Mas? Kalau soal Solo saya kira saya harus ekstrim, ini game over. Bisa dipastikan pemenangnya itu adalah Mas Gibran. Dengan ada lawan ataupun tanpa ada lawan. Karena semua instrumen akan memenangkan Mas Gibran. Dukungan partai politik yang berlimpah, Solo juga basisnya PDIP, kemudian penantangnya juga tidak terlampau kelihatan, PKS dan Demokrat misalnya, kalaupun toh jadi berkoalisi menantang kursinya tidak cukup,
ada calon independen ataupun calon perseorangan yang sekarang verifikasi faktual sepertinya juga tidak akan lolos tuh karena persyaratannya cukup berat, masih kurang sekitar 14.000 persyaratan untuk maju gitu ya. Ini yang saya bilang, untuk khusus Kota Solo, pilkada hanya sebatas seremonial. Pemenangnya sudah kelihatan, ada ataupun tanpa lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira penting sebenarnya. Kalau sebatas hanya sekedar menang, Gibran dan pengusungnya, saya kira selesai pertarungan. Tapi kalau ingin memenangkan pertarungan dengan cara yang punya pride, punya dignity, punya marwah, tentu harus diciptakan lawan tanding. Yaitu lawan tanding-tandingan aja. Yang penting ada lawan tanding yang jelas ini untuk melawan Mas Gibran yang ada. Karena kalau hanya melawan kota kosong, saya kira kemenangannya itu tidak akan ada artinya. Hakikat demokrasi itu adalah persaingan. Hakikat demokrasi itu adalah kompetisi. Hakikat demokrasi itu adalah saling mengalahkan, bukan memberikan altar merah untuk memudahkan satu pertandingan politik. Itu yang harus dipikirkan. Mas Gibran sudah menang kok. Cuman cara menangnya ini harus dipikirkan. Apakah melawan kota kosong, ataukah diciptakan penantang yang ya sebenarnya hanya penantang-penantangan. Itu poin saya, Jessica dan Bang Didi ya. Siap. Saya boleh nambah sedikit Siap. ya. Ya, Nambah boleh, banyak juga boleh Bang, nambah banyak juga boleh. Jadi gini, karena ini sudah terjadi dan nampaknya tidak akan terhalangi ya calon-calon yang punya kaitan entah ayahanda dan sebagainya. Bagaimana nih usulan saya? Mungkin para penguasa ini memberikan jaminan kepada rakyat. Jaminan, walaupun memberikan jaminan itu masih sulit juga ya untuk tidak dikalahkan kalau Mas Adi tadi ya. Ini jaminannya mungkin jaminan tertulis bahwa tidak akan ada intervensi, tidak akan mencampuri, tinggal bagaimana dirumuskan dan melarang setiap perangkat kepala daerah dimanapun, di wilayah manapun, entah itu keluarga bupati, gubernur, bahkan keluarga presiden, untuk mencampuri. Jadi jaminan ini bisa secara komitmen tertulis ya, jaminan hukum lah ya, untuk meyakinkan publik. Walaupun sudah ada ini pun masih ragu masyarakat ya. Paling tidak jika kemudian ada pelanggaran, ada pegangan bagi siapapun ya, siapapun dimanapun di wilayah Indonesia ini, karena akan sangat banyak pilkada yang ada dan cukup banyak yang terkait dengan penguasa-penguasa daerah. Ini usulan saya, mungkin dibuat jaminan tertulis yang jadi pegangan bagi siapapun di kemudian hari manakala terjadi malapraktek dan sebagainya. Tetapi sekali lagi yang penting jangan ada intervensi dari penguasa, jangan ada berbagai cara supaya kita menghasilkan calon-calon yang terbaik. Cuma kalau melawan tadi bumbung kosong itu saya kurang sepakat ya, bagaimana harusnya dicarikan lawan tanding yang sepadan